وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَظْ ظَالِمِينَ. Seperti yang kemarin sekilas kita bahas tentang Dhannun. Dhunnun ini konon namanya, nun ini adalah nama ikan yang besar itu, yang memangsa Nabi Yunus. Sehingga Nabi Yunus dinamai juga sebagai Dhunnun. Wadhannuni, dan ingatlah kisah Dhunnun. Idzahaba, ketika dia pergi. Kenapa dia pergi? Karena mughadiban. Karena dalam keadaan marah. Kenapa dia marah? Karena umatnya tidak taat. Kenapa umatnya tidak taat? Ya karena tidak cocok dengan nafsu ajarannya Nabi. Mulai dari siapa yang harus disembah, bagaimana harus menjalani hidup, apa saja boleh, apa saja yang tidak boleh. Semuanya bertentangan dengan nafsu, sehingga ya nggak taat. Dan karena umatnya nggak taat, maka Nabi Yunus, ya sudahlah, kalau kamu berkali-kali tak ingatkan tidak mau, ya sudah, saya tak pergi nyari umat yang lain. Gitu. Nah, konsep mencari umat yang lain ini, yang sebenarnya secara strategi dakwah boleh ya, baik ya. Karena mencari peluang yang berbeda, bisa jadi ini memang sudah tidak bisa diperbaiki lagi, ini sudah tak nyari di tempat lain. Konsep itu secara strategi dakwah boleh, baik ya, karena mencari peluang yang lebih baik agar banyak orang yang lebih punya kesempatan untuk diselamatkan. Tetapi menjadi salah ketika perginya itu atau berpindahnya ke lokasi lain itu tidak berdasarkan perintah, tidak berdasarkan arahan. Nah, Nabi Yunus ini mengambil inisiatif untuk meninggalkan umatnya di satu lokasi menuju lokasi yang lain. Itu yang kemudian ditegur oleh Allah di sini. Apalagi perginya juga dengan mughadiban, dengan keadaan marah. Artinya kepergian tadi, zahabannya tadi, itu berdasarkan pertimbangan marah. Nah, itu yang ditegur Allah. Karena kalau secara strategis boleh, baik. Untuk meninggalkan satu tempat yang sudah tidak bisa diharapkan, pergi ke tempat yang lebih bisa diharapkan. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW sendiri diperintah oleh Allah itu. Ketika ada beberapa umat yang sudah tidak bisa dituturi, angel kandanannya, sudah ndablek itu, perintahnya Quran banyak. Fa'arid anil qaumil zalimin. Berpalinglah kamu dari kaum yang zalim itu. Sudah Muhammad, tinggalkan mereka. Ada perintah begitu, ada. Tapi ya sekali lagi, ketika Nabi Muhammad SAW meninggalkan orang-orang yang zalim itu berdasar perintah. Jadi jangan berdasarkan karena marah atau karena keinginan nafsu sendiri. Tapi harus benar-benar karena perintah. Sama seperti Rasulullah Muhammad SAW ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Itu di Makkah bertahan lama loh ya. Lebih dari 10 tahun lebih. Bertahan sekian lama dalam tekanan intimidasi orang-orang Mekah, sudah sering sebenarnya Rasulullah itu pengen pergi dari Mekah. Sudah sering. Termasuk sudah mengirim beberapa ekspedisi sebelumnya ke negeri Habasyah, ke negeri yang lain, untuk mencari suaka,
mencari perlindungan di negeri-negeri itu. Tapi Rasulullah sendiri tidak. Kenapa ya? Karena nunggu perintah. Meskipun hati beliau sebenarnya ya berat sekali menyebarkan dakwah di Mekah waktu itu dengan tekanan yang luar biasa berat, baik secara fisik maupun secara psikis. Tekanan, caci maki, intimidasi, baik fisik maupun non fisik yang dilancarkan oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dan konco-konconya itu luar biasa ya. Orang Rasulullah sholat, kemudian dilempari batu, Rasulullah sholat, dilempar tai unta, lalu ada di macam-macam lah. Orang yang ingin membelanya dipukuli, Abu Bakar hampir dipukuli, hampir meninggal. Nah, kondisi itu sebenarnya sudah cukup sebagai alasan untuk pergi meninggalkan Mekah. Tapi Rasulullah enggak, tetap bertahan. Karena apa? Ya karena nunggu perintah. Enggak berani. Enggak berani dalam arti apa? Tapi enggak berani karena memang merasa aku ditugaskan Allah. Maka kalaupun aku beranjak dari satu tempat ke yang lain ya karena perintah Allah. Sehingga ketika tahun ke-10 lebih, ada yang ngomong 12 tahun, itu hijrah. Hijrah berangkat, pergilah ke Madinah. Padahal sebelum itu sebenarnya orang Madinah itu sudah beberapa kali menemui Rasulullah meminta agar mereka pergi dari Mekah ke Madinah. Tapi belum dikabulkan sama Rasulullah. Kenapa? Karena belum ada perintah tadi. Nah, kisah Dhannun atau Dhunnun, Nabi Yunus ini, idzhaba mughadiban, ketika beliau pergi dengan keadaan marah dan belum ada perintah. Fadhanna allan naqdiru alaihi, maka dia mengira bahwa kami tidak akan menyulitkannya nanti dia. Yunus berpikir bahwa perjalanannya akan baik-baik saja. Padahal dengan tanpa adanya perintah, di mata Allah itu keliru. Singkat cerita, Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya, lalu naik sebuah kapal untuk pergi entah berlayar ke negeri lain. Nah, di tengah perjalanan itulah ternyata kapalnya mogok. Kapalnya tidak mau jalan. Setelah kapalnya tidak mau jalan, ada yang bilang sama kapten kapal bahwa kapal ini tidak mau jalan padahal mesinnya baik segala macam. Mesin yang waktu itu kan belum ada mesin tapi layarnya itu ya dan sebagainya. Ini baik tapi nggak mau jalan, kata si orang pintar di situ, orang yang dianggap sakti. Ini karena ada orang yang satu orang yang harusnya tidak ikut kapal ini. Nah, karena Nabi Yunus itu naik juga nggak pakai tiket ya, tiket lah istilahnya entah apa waktu itu. Nah, setelah itu kemudian diputuskan, ya sudah kita cari orang yang membuat kapal ini menjadi tidak bisa jalan. Nah, itu di tengah samudra lah. Kalau sekarang ada GPS, ada internet, ada dulu waktu itu hanya mengandalkan angin untuk perjalanan kapal. Maka dicarilah siapa ini. Nah, ditelusuri pertama dengan cara siapa yang tidak punya tiket. Telusuri ternyata ada beberapa orang selain Nabi Yunus yang tidak punya tiket tuh. Punya tiket kumpulkan. Nah, setelah dikumpulkan ini gimana kok ada lebih dari satu banyak ini. Ya sudah diundi aja. Diundi. Nah, begitu diundi, caranya dengan ngambil sapu lidi yang nanti kalau yang ada kainnya berarti dia. Nah, diundi pertama semuanya ngambil sapu lidi itu tidak ada kainnya. Ternyata Nabi Yunus ngambil ada kainnya. Nah, begitu mau dihukum dilempar ke laut, yang lain ini merasa janganlah dia orang soleh gitu. Ada masih begitu.
Janganlah dia orang soleh, jangan nanti malah kapal kita yang nggak ini. Nah, terus diundi lagi. Ya sudah kita undi lagi aja. Diundi lagi. Setelah diundi lagi, ngambil itu Nabi Yunus kena lagi. Ternyata beliau yang ngambil yang ada tandanya itu. Orang masih jangan beliau. Harus diantara kami, nah biar adil ya diuji, diundi lagi lah. Sampai ketika diundi lagi ternyata yang ngambil itu juga yang ada tandanya itu ketika Nabi Yunus yang ngambil. Akhirnya mau tidak mau terpaksa ya sudah Nabi Yunus yang dilempar ke laut. Padahal itu di tengah samudra itu, tidak kok di pinggir pantai. Nah begitu di tengah laut Allah melakukan satu senario Nabi Yunus masuk ke mulut ikan. Ikan apa ini? Besar sekali jelas itu. Ikan purba zaman dulu ya. Kalau sekarang saja ikan paus biru itu bisa mencapai panjangnya 36 meter. Jadi 36 meter itu ya mulai dari situ sampai ujungnya sekolahan. Lebih bahkan agak sana lagi. 36 meter sekarang. Apalagi zaman dulu. Ya, bisa satu pulau kecil tuh. Ya buktinya apa? Kalau dia ikannya hanya sebesar paus biasa gitu ya nggak mungkin. Kenapa? Karena Nabi Yunus bisa hidup di dalamnya. Berarti kan rongga usus atau rongga ini kan minimal ya sebesar rongganya tok itu kan ya bisa serumah semasjid ini. Nah kalau gitu ikannya seberapa? Di ayat lain diterangkan bahwa kalau seandainya Nabi Yunus tidak berdoa, tidak ditolong oleh Allah dikeluarkan dari perut ikan, maka Nabi Yunus akan tetap hidup di situ sampai kiamat. Ada yang menafsirkan begini, kalau Allah berfirman begitu, bahwa seandainya tidak dikeluarkan dari perut ikan itu, maka Nabi Yunus akan berada di sana sampai kiamat. Berarti memang ikan itu hidup sampai kiamat. Ada atau tidak ada Nabi Yunus? Kalau begitu ikan itu hari ini masih ada. Nabi Yunus enggak, Nabi Yunus sudah dikeluarkan dari perut ikan. Kalau Nabi Yunus berada di dalam perut ikan itu, berarti Nabi Yunus akan tetap abadi sampai kiamat. Tidak mati-mati, tapi ada di dalam situ. Kenapa ya? Mungkin karena ikut di dalam ikan yang memang sudah ditakdirkan ikan nggak mati sampai ya. Dan terus bentuknya ya apa ikan itu sekarang? Bentuk ikan itu seperti apa? Ada yang menyatakan bentuk ikan itu, ikannya Nabi Yunus itu seperti pulau sekarang. Sudah tidak lagi seperti apa? Tidak lagi seperti ikan, tapi sudah seperti pulau. Ikannya Nabi Yunus itu. Jadi malah ada yang menyatakan di atasnya itu sudah kayak pulau, lalu bergeraknya itu pelan-pelan sehingga orang-orang nggak tahu kalau itu adalah ikan. Ya dan memang betul juga ya, karena kalau misalnya benar-benar ikan itu menelan Nabi Yunus dan Nabi Yunus bisa hidup di dalamnya, ya memang bisa jadi sangat besar ya. Wallahu a'lam seperti apa. Tapi ada juga yang memberikan ilustrasi kayak gini ikannya itu. Nah ini mana tadi? Jadi ikannya itu sebesar pulau dan karena saking besarnya orang tidak melihat itu sebagai ikan tapi sebagai pulau. Dan dia bergeraknya bahkan dikasih nama oleh orang-orang zaman sekarang itu dikasih nama dengan kode B apa gitu. Ya karena itu tadi. Karena saking besarnya ikan itu. Wallahu a'lam seperti apa, tapi yang pasti bahwa ikan ini sudah sangat ini ya, saya tunjukkan gambarnya. Wallahu a'lam seperti ini atau enggak, tapi ilustrasinya seperti ini. Nah ini.
Bentar. Ya ini sebagai apa ya, pengetahuan saja, asik-asikan saja. Karena apa? Karena belum tentu seperti itu, tapi sebagai gambaran bagaimana ikan Nabi Yunus itu benar-benar giant betul. Nah ini loh, segini katanya. Konon sudah ikannya seperti ini. Nah kalau segini memang ya benar-benar Nabi Yunus bisa di dalamnya dan bisa hidup di dalamnya. Ya kalau yang tampak di atas itu permukaannya aja itu. Nah, kalau zaman ketemu ikan segini gitu gimana di laut? Nah, itu kan kapal sebelahnya itu. Jadi dia jauh lebih besar daripada kapal. Anggaplah itu kapal yang dinaiki Nabi Yunus, dilempar ke laut. Ikannya menurut saya juga nggak kerasa kalau makan ikan, makan Nabi Yunus ya. Kayak nggak kayak lilit ya, kayak debu aja kan. Nah, Allah alam seperti apa? Tapi yang pasti kalau kita di sini sebut begitu di dalam ikan itu, ketika itu kemudian Nabi Yunus menyadari kesalahannya. Begitu dilempar ke laut, kemudian ditelan oleh ikan itu, dan di dalamnya kemudian baru menyadari kesalahannya. Maka fanada fil dzulumati, di dalam kegelapan yang sangat itu Nabi Yunus berdoa, Allah ilaha illa anta, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau, sungguh maha suci Engkau ya Allah, dan sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Cobalah dulur, seorang nabi tidak berbuat maksiat apa-apa kalau dilihat dari sisi lahir ya. Ya tidak zina, ya tidak mencuri, tidak maling, tidak membunuh, tidak korupsi, tidak judi, tidak minuman keras, tidak ada dosa-dosa yang kelihatan lahir. Hanya karena marah meninggalkan umatnya. Lo gitu loh sudah merasa zalim. Merasa zalim. Lah kok sekarang hanya seorang Gus Glory, seorang kiai, seorang apa, nggak pernah merasa zalim, sudah merasa pasti masuk surga. Ini loh. Ini Nabi Yunus ya, merasa zalim. Padahal tidak merasakan melakukan dosa besar apapun. Ya hanya karena merasa sudah menyerah dengan keadaan umat itu, tapi tidak menyerah dalam bertugas loh ya. Menyerah terhadap umat itu untuk mencari umat yang lain, tetap melanjutkan tugas. Gitu loh. Mengaku dan merasa bahwa dirinya beliau zalim. Sama dengan nabi yang lain. Nabi Musa juga pernah mengaku zalim. Itu Nabi Nuh juga pernah mengaku zalim. Itu. Nabi Muhammad SAW sendiri begitu. Jadi, Nabi Adam juga mengaku merasa zalim. Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Dzulamna, kami zalim ya Allah, Nabi Adam. Jadi para nabi, para rasul itu begitu agung memberi contoh kita. Nabi Muhammad SAW begitu juga. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah, wahai orang-orang beriman bertobatlah kepada Allah. Fa ini karena sesungguhnya aku atubu ilahi, aku bertobat kepada Allah mi'ata marra fi kulli yaum, 100 kali dalam sehari. Nah, ini satu di antara ibrah yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Yunus, bahwa kemuliaan Nabi, inilah Nabi itu disebut maksum. Kenapa? Maksum itu bukan kok tidak pernah salah, tapi maksum itu terjaga. Terjaga gimana? Begitu sekedar melakukan kesalahan, langsung ditegur Allah, langsung tobat sehingga dosa nggak sempat mampir. Makanya maksum itu terjaga dari dosa. Bukan karena tidak keliru, tapi ketika keliru sebentar saja langsung diingatkan Allah, langsung tobat sehingga dosa tidak sempat mampir. Lah kita yang tidak nabi ini tidak maksum, sehingga kadang dosa bertumpuk-tumpuk, nggak sadar, nggak ada yang ngingetin. Gitu. Jadi kalaupun kita ini merasa tidak punya dosa, bukan karena nggak punya dosa, tapi saking banyaknya
dosa. Menggunung menutupi mata hati. Hati-hati ya. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami kabulkan doanya, kemudian kami selamatkan dari kecelakaan itu. Konon kemudian Allah memerintahkan Nun ini, ikan Nun ini untuk memuntahkan Nabi Yunus. Ada yang mengatakan Nabi Yunus berada di situ itu enggak sehari 2 hari ya, beberapa puluh hari. Nah, gimana rasanya coba? Gimana makannya? Wallahu a'lam wis. Nah, kemudian lah iya, wallahu a'lam gimana bernafas di dalam ikan itu? Hah? Aneh. Nah, kan bayi di dalam perut saja bisa. Wallahu a'lam wis. Kemudian setelah diperintahkan keluarkan Yunus ya sama si ikan itu segera menuju ke pantai lalu dikeluarkan di sana. Wa nunji wa kadzalika nunjil mu'minin, nanti di surat lain akan diceritakan itu. Betapa kemudian setelah dikeluarkan itu kemudian Nabi Yunus kembali di umat itu lalu dengan gigih berdakwah di sana akhirnya dapat umat banyak. Dapat umat banyak. Ya sama kalau kemarin kita pelajari tentang kisah Nabi Ayub, di mana kemudian setelah mendapatkan ujian berat, lalu ternak dan anak-anaknya dikembalikan, maka setelah Nabi Yunus itu juga demikian, setelah mendapat ujian berat berada di dalam perut ikan, lalu kembali ke kaumnya, umatnya, dan berdakwah di sana, akhirnya dapat umat banyak yang beriman, ratusan ribu. Ya, itu fungsinya kita bersabar di dalam berdakwah. Satu di antaranya juga ibroh atau pelajaran yang bisa diambil adalah pelajaran sabar. Wa Zakaria idnada rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Dan ingatlah kisah Zakaria. Nah, Nabi Zakaria ini juga gitu. Seorang nabi yang tidak punya keturunan sampai tua, tidak punya keturunan. Padahal bingung, bukan karena kepingin punya anak, tapi kepingin punya penerus. Bukan sekedar punya anak, tapi pengen punya penerus, generasi penerus. Maka idnada ketika berdoa Rabbau kepada Tuhannya, Rabbi la tadharni fardan. Ya Allah, jangan kau biarkan aku hidup sendiri, Gusti, tanpa keturunan. Gitu. Nanti akan diceritakan di surat selanjutnya betapa ketika berdoa lalu dikabulkan. Dan dia berdoanya, engkaulah ya Allah memang sebaik-baik pewaris setelah aku meninggal. Tapi yang ya diberi pewaris yang berupa manusia biar bisa melanjutkan perjuangan dakwah ini. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zaujahu. Maka kami kabulkan doanya dan kami anugerahi dia seorang anak bernama Yahya. Nah, wa aslahna lahu zaujahu. Kenapa ini di kalimat ini? Aslinya bojonya atau istrinya Nabi Zakaria itu udah tidak bisa beranak, tidak bisa ngandung, udah umur 80, ada yang katakan 90. Ayah lucu, umur 90 mengandung ya lelelelele. Gitu ya. Tapi apa yang tidak mungkin buat Allah? Innahum kanu yusari'una fil khairat. Siapa? Baik Nabi Zakaria, Yahya maupun istrinya adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam melakukan kebaikan. Nah, ini juga memberi pelajaran ke kita, jangan menunda. Mau ada rencana bertobat, nah tobat sekarang. Besok aja lah kalau sudah tua. Loh sampean kalau nyampe tua lah, kalau enggak mau bersedekah harta 100 juta, sudah mantap. Ada godaan pengen ini, nah besok aja lah kalau dapat laba lagi. Iya kalau dapat lagi, bersegeralah. Kenapa? Lakukan segera, baik kebaikan ya lakukan segera, berhenti dari keburukan dan dosa ya lakukan segera, karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan memanggil manusia. Nabi Zakaria, Yahya dan istrinya adalah orang-orang yang selalu itu yusari'una fil khairat. Wa yad'unana raghaban wa rahaban, dan ketika berdoa itu selalu penuh harap dan penuh cemas. Nah inilah penuh cemas khawatir tidak diterima. Lah kok sekarang ada anjuran nggak usah berdoa, yang penting berdoa, nggak usah cemas-cemas, nggak usah khawatir nggak diterima. Diterima sudah.
Sudah ditakdir sujud, sudah hebat. Tidak ada. Para nabi, para rasul dahulu itu selalu cemas. Cemas gimana? Cemas penuh harap. Ada yang disebut khaufan wa tama'an itu. Ya kan? Khaufan wa tama'an. Khaufan itu penuh rasa takut, wa tama'an dan penuh rasa harap. Jadi berdoa itu harus dengan begitu. Jangan kok lepas yang penting sembuh kono, enggak bisa. Kita ngajukan proposal misalnya kemana? Ya kita penuh harap, khawatir nggak diterima, lalu nunggu-nunggu dan seterusnya. Itu kalau wajarnya, gitu ya. Makanya disebut wakanu lana khosyin. Kenapa penting penuh harap ini? Kenapa penting penuh rasa cemas ini? Dua rasa itu, khaufan wa tama'an atau rogoban wa rohaban ini yang akan membantu kita bisa menjadi khusyuk ketika berdoa. Loh, inilah. Jadi pentingnya tumbuh rasa khaufan wa tama'an, rogoban wa rohaban itu supaya bisa khusyuk. Kenapa? Gini loh. Sampean ya, kalau misalnya minta sesuatu kepada seseorang, lalu sampean sungguh-sungguh, maka sampean bisa fokus. Fokus untuk ngobrol kepada orang yang sampean mintai bantuan itu. Itu kalau sampean memang benar-benar khaufan wa tama'an, khawatir tidak diterima atau khawatir tidak dikabulkan permintaan sampean. Jadi, tapi kalau tidak ada rasa khauf, penuh takut, tidak ada tomak, penuh rasa harap, cara mengajukan permohonan ya. Maka penting untuk punya rasa rohoban warohaban. Karena dengan begitu wakanu lana khosyin, dengan begitu kita akan bisa menjadi orang-orang yang khusyuk, kata Allah. Mereka itu orang-orang yang khusyuk. Wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina waja'alnaha wabnaha ayatan lil alamin. Lalu kisah juga, ingat nanti kisah Ibu Maryam. Ibu Maryam ini masih ada kaitan dengan ini. Kisah Ibu Maryam yang kata Allah adalah perempuan yang menjaga kehormatannya. Menjaga farjah dari siapapun yang tidak halal. Fanafahna. Maka kemudian kami tiupkan mirruhina fiha ke dalam kandungannya. Mirruhina dari roh kami. Waja'annaha dan kami jadikan dia wabnaha dan anaknya siapa? Nabi Isa alaihissalam. Ayatan sebagai tanda kebesaran lil alamin untuk orang-orang yang untuk orang seluruh alam semesta. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau ada yang mau bertanya atau menyampaikan satu, silakan. Silakan. Kalau ada yang mau disampaikan. Siap Gus, ngapunten matur suwun Gus. Monggo. Izin tanya Gus, Silakan. ketika Nabi Yunus masuk ke dalam ikan tersebut, padahal segala sesuatu yang masuk ke dalam ikan kan itu bisa dicerna Gus. Kenapa Nabi Yunus masuk ke dalam ikan tersebut kok masih dalam kondisi utuh, kok tidak diproses oleh ikan tersebut? Mohon penjelasan Gus, matur suwun. Anu Mas Harto, dagingnya enggak enak. Ya keluar aromanya. Dagingnya enggak enak, enggak dikunyah. Tapi yang jelas gini, karena memang perintah Allah kepada siapa? Kepada ikan itu hanya menelan, tidak mencerna. Jadi ikan tadi itu menelan Nabi Yunus juga atas perintah Allah, ya kan? Lalu ikan itu tidak menelan juga atas perintah Allah. Jadi ketika misalnya Nabi Yunus misalnya kemudian tidak ditelan,
Yaitu juga karena perintah Allah. Nabi Yunus kemudian tetap hidup sampai beberapa hari karena perintah Allah. Karena kalau normalnya kan pasti mati gitu kan. Tapi karena memang Allah tidak perintahkan ikan itu untuk menelannya, ya sudah, akhirnya tetap dipertahankan oleh ikan itu untuk hidup gitu. Jadi kalau kita misalnya ditanya kenapa bisa begini, ya karena Allah, nggak bisa ya. Karena kalau normalnya kan harus dicerna. Gitu Harta. Oke, matur sembah nuwun, Gus. Ada lagi? Siap Gus, izin bertanya. Silakan. Caranya menghilangkan cemas niku gimana Gus? Matur suwun. Kalau kita misalnya percaya ya bahwa Allah itu adalah pemilik segala ketenangan hati. Untuk menghilangkan kecemasan itu tidak ada cara lain kecuali kalau secara lahir ya kita meneliti dulu akar persoalan kenapa kita cemas. Itu dulu. Ada apa kita mencemaskan sesuatu? Kadang kita itu overthinking. Kita memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi, tapi kayak akan terjadi. Kita juga kadang menakuti sesuatu yang kadang belum tentu sehebat, setakut itu. Itu pertama. Yang kedua tentu ya kita mencoba untuk berlapang dada dengan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli itu. Tapi yang paling pasti itu adalah kita mencari ketenangan hati. Padahal Allah sudah berfirman bahwa tidak bisa kamu mencari ketenangan hati kalau tidak dengan cara banyak mengingatku. Maka ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Orang-orang beriman itu kalau mencari ketenangan hati dengan cara apa? Banyak mengingat Allah. Sudah. Dengan cara banyak mengingat Allah memang. Gitu. Maka ketika kita diuji Allah dengan hati yang tidak tenang, satu-satunya jalan yaitu tadi. Secara lahir kita cari dulu akar persoalannya. Kenapa sih kok saya secemas ini? Ada banyak persoalan dalam hidup, pasti itu. Kadang kita khawatir, takut, itu biasa. Siapapun pasti pernah mengalami. Para nabi, para rasul aja pernah kok. Tapi yang berbeda adalah cara kita menghadapinya. Karena kecemasan itu misalnya suatu persoalan ya. Lalu kita hadapi hanya dengan cemas. Apakah persoalan itu hilang dengan kita cemas? Kan enggak. Sebenarnya persoalan itu ada, kita face it gitu loh. Hadapi. Gitu. Jadi ketika kita hadapi, itu nanti akan menjadi sesuatu yang sifatnya positif. Tapi kalau kita lari, itu ya jadinya nggak selesai persoalan itu. Hadapi, banyak berdoa, berpikir positif, karena insya Allah setiap persoalan pasti ada Allah membukakan pintunya. Selama kita mau berusaha keras dan berdoa secara keras juga. Hilang dah. Tidak ada kecemasan yang lebih cemas daripada kita menghadapi maut nanti. Tidak ada. Kecemasan sebesar apapun, ya masalah yang sebesar apapun yang kita hadapi sekarang, kalau dibandingkan dengan pertanyaan Raqib Atid nanti, kalau dibandingkan dengan dahsyat dan sakitnya sakaratul maut, tidak ada apa-apanya. Persoalan hutang, persoalan cinta, persoalan karir, persoalan politik, persoalan hukum, persoalan ekonomi, seberat apapun, kalau dibandingkan dengan beratnya sakaratul maut, dibandingkan dengan beratnya pertanyaan detail malaikat mungkar nakir, nggak ada apa-apanya itu. Saya tidak sedang meremehkan persoalan sampean, tetapi persoalan sebesar apapun yang di dunia ini nggak akan selesai kalau hanya dihadapi dengan cemas, toh. Maka pertama harus berpikir positif dulu. Caranya yaitu tadi membandingkan dengan ada yang lebih besar. Lalu yang kedua tentu meneliti akar persoalannya apa.
Lalu yang ketiga ya nyari solusi. Insya Allah pasti ada solusinya. Entah itu dengan nanti bertahap atau langsung bisa diselesaikan. Nah, kebanyakan orang mungkin karena tidak tahu bahwa persoalan itu kadang harus bertahap, maunya instan langsung jadi. Gitu. Misalnya punya utang gede sekali. Maunya gimana? Ya dapat uang segitu banyak untuk langsung lunas. Kalau enggak, lari. Ya jangan, ya tetap disaur, dibayar, meskipun nyicil. Orang yang menghutangi kita, itu meskipun kadang kita belum bisa nyaur, tapi kita punya itikat baik untuk entah nyicil atau apa, itu orangnya lebih senang daripada ditinggal lari, atau malah hanya janji. Itu misalnya tentang hutang. Ya, dan banyak hal yang lain juga begitu, saya. Jadi, bagaimana agar kita itu menghadapi persoalan itu dengan itu. Tapi yang paling utama ya tentu dengan banyak berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Ya, saya rasa itu ada lagi? Ya Gus, matur suwun. Iki ada lagi Gus, ngapunten. Nggih, kalau udah cemas banget niku apa kita bisa langsung bertindak langsung? Siap, terima kasih Gus, matur suwun. Apa tadi? Ya, pokoknya sama jawaban saya dengan tadi. Artinya kita banyak berdoa kepada Allah. Siap Gus, matur suwun. Masih ada waktu nggak, Gus? Silakan, Bu Dia. Tentang sedekah kemarin tuh, Gus. Seperti yang menurut surah Al-Baqarah 261 ya. Yang kalau kita bersedekah kemudian sebutir biji yang menumbuhkan menjadi 7 tangkai dan setiap tangkai ada 100 biji. Kenapa ustadz-ustadz sekarang itu selalu ketika kita bersedekah terus ustadz-ustadz atau syekh whatever it is kemudian mention ini sehingga misleading kita yang tadinya ikhlas ya, nggak berharap apa, hanya mengharapkan ridho Allah, kemudian menjadi mengharapkan double up yang apa yang kita sedekahkan itu. Padahal tertulis juga Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Jadi para syekh-syekh sekarang itu cuman stop in akan melipat gandakan itu tanpa menyebutkan Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki. Ini misleading niat kita gitu, Gus. Matur nuwun, Gus. Oke, jadi gini Bu Dia. Ini ada yang salah dari pemahaman. Coba kita buka. Itu memang ayatnya ada di 261 Al-Baqarah. Coba dibuka Bu Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Shadaqallah. Tetapi ayat sebelum dan sesudahnya itu bicara bahwa ayat tersebut bukan untuk di dunia. Allah melipat gandakan itu satu butir menjadi 7 tangkai, tiap tangkai ada 100, berarti melipat ganda menjadi 700. Itu coba dilihat ayat-ayat selanjutnya, di ayat 262, 263, itu bicara tentang nanti di akhirat. Itu yang pertama. Jadi dengan itu saja sebenarnya Allah tidak sedang menjanjikan bahwa nanti kalau kamu sedekah 1.000 akan menjadi 700.000. Tidak ada gitu. Itu nanti ratusan kali lipat itu di akhirat, bukan sekarang. Tapi manusia, terutama ya para penceramah juga, memakai itu sebagai motivasi untuk memotivasi orang untuk bersedekah. Sebenarnya kalau sekedarannya untuk memotivasi sah-sah saja. Tetapi kalau sampai merusak keikhlasan, nah itu yang bahaya.
Maka jangan dimotivasi, ayo sedekah nanti pasti didapat gandakan Allah. Nanti kamu sedekah 1.000 akan jadi 100.000, 600.000, itu salah. Gitu, salah. Karena yang ayat 262 maupun 264 termasuk kemudian juga sebelumnya ayat yang 260 itu bicara tentang akhirat. Gitu ya. Lalu kemudian Bu Dia bisa buka di surat Al-Mudaththir ayat 6. Al-Mudaththir ayat 6. Maaf, bisa bantu surah keberapa ya? Al-Mudaththir. Ya. ke-56. Ke-74 ayat 5. Surat Al-Mudaththir, Bu Dia, itu surat ke-74. 74. Ya, ayat yang ke-6. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dan bersih ayat keempat, Ke-6. ke-6, sorry. Dan janganlah engkau Muhammad memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Nah, Iya. jelas itu. Jadi janganlah engkau Muhammad memberi atau bersedekah itu dengan maksud memperoleh balasan atau imbalan lebih banyak. Jangan. Tuh, jelasnya kayak gitu. Tetapi ini tidak pernah diungkap oleh para penceramah. Sehingga khawatir saya kalau kemudian itu di yang ayat 261 saat tadi tidak sesuai konteks, bahwa konteksnya itu untuk akhirat, lalu dimaknai konteks untuk dunia, ya akhirnya orang kehilangan keikhlasan itu, malah berharap sedekah biar nanti dapat rezekinya lebih banyak. Nggak boleh begitu, karena prakteknya enggak. Rasulullah Muhammad SAW, Ibu Khadijah sedekah bisa-bisan, ya enggak kemudian dapat harta banyak, enggak. Sampai beliau wafat juga enggak punya apa-apa. Itu aja begitu. Jadi sedekah tetap harus ikhlas, harapan boleh, tetapi di akhirat. Jangan berharap dibalas di dunia. Itu niat yang keliru, yang harus diluruskan. Baik konteks 261 surat Al-Baqarah maupun konteks surat Al-Mudaththir ayat 6. Oke? Jadi bahayanya kalau kita tidak belajar di sini ya Gus ya. Jadinya iya, jadi beda kemudian niatnya. Oke. Dan saya hanya menyampaikan fakta ayat, Bu Dia. Makanya penting untuk ngaji itu kayak gitu. Karena kalau enggak nanti kehilang, keikhlasan itu hilang. Padahal itu jelas surat Al-Mudaththir tadi bahkan kepada Nabi Muhammad itu. Wahai Muhammad, pada Nabi Muhammad SAW itu. Apalagi kita kan gitu. Oke. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat faedah. Allahumma rahmati kita semua, menuntut kita dalam surat mustaqim. Amin. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fil mu'minin mu'minat wal muslimin wal akhyar. Allahumma ahdina fi man hadayt wa afina fi man afayt wa lana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina syarra ma qadayt. Fa innaka taqdi wa la yuqda alayka wa inna la dhulmun man anta rabbana ta'ala. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma dafa'na al-bala wal waba wa dal hasdina min syaitan syaitan kufara fana natina wa lina asqal. Allahumma rafa'na darajatana fi dunya. Rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Wa qana lana hamdan tamlana fa'sana kum kafirin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan wa a'udzu bika Allah ta'ala nabba rahmatika Allahumma anzilna rahmatan bi'adadil qatil amtar wa bi'adadil rahmat. Allahumma afriq lana sabra sabbi man al-fa'sana kum kafirin wa qatil sama wa alimul ghaibi wa syahadati rabbana. A'udzu billahi min judil bala wal badr kishtaqa asil wa syahadati wa hada Allah nasalluka al-taqwa. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa naqabbal du'a innaka antas samiul 'alim wa qul bidas sudur wa sallim li ibadina.
Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Gus. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.